Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Haji Gumilar. Salam Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa kesehatan, keselamatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan penjelasan materi PPKN untuk kelas 10 atau semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 4 atau bab terakhir kita di semester 1 ini yang berjudul hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Intinya, bab keempat ini membahas tentang otonomi daerah. Sehingga pokok bahasan yang ada di dalam penjelasan kali ini yang pertama yaitu otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang kedua, saya akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintahan daerah. Jadi, di materi ini ada setidaknya 3 kata kunci. Yang pertama yaitu otonomi daerah, yang kedua pemerintahan pusat, dan yang ketiga pemerintahan daerah. Langsung saja saya mulai penjelasan berkaitan dengan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Di sini saya kasih pengantar terlebih dahulu. Ada sebuah gambar yang bertuliskan otonomi daerah dalam sebuah es degan seperti itu ya, yang diminum oleh orang yang nampaknya ini adalah penguasa. Kalau dari gambar ini sebenarnya semacam satir begitu ya, kritikan, atau mungkin juga ini merupakan potret otonomi daerah di Indonesia saat ini, di mana potensi daerah itu diserap hanya untuk memakmurkan raja-rajanya saja, keluar dari tujuan aslinya yaitu mensejahterakan masyarakat. Tapi ini cuma dari sisi negatif gitu ya, atau dari sisi yang belum baik. Pastinya otonomi daerah memiliki sisi yang baik. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Nah, di sini saya jelaskan bahwa otonomi daerah dalam kerangka NKRI merupakan suatu upaya yang diarahkan untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang luas. Bisa kalian bayangkan apabila negara yang luasnya kurang lebih 5 juta kilometer persegi ini dipimpin oleh seorang presiden saja, tanpa adanya gubernur, tanpa adanya wali kota, bupati, kepala desa, sampai Pak RT. Bisa kalian bayangkan betapa susahnya untuk mengatur Indonesia yang begitu luas ini. Nah, salah satu tujuan adanya kebijakan otonomi daerah yaitu untuk mempermudah penanganan tentunya ya potensi-potensi yang ada di daerah, yang pada akhirnya mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Oke ya, lanjut. Sini ada sebuah ilustrasi lagi. Ada sebuah gambar bertuliskan Pilkada 2020. Apa yang muncul dalam benak kalian setelah melihat gambar tersebut? Nah, pemilihan umum kepala daerah atau disingkat Pilkada yang berlangsung di wilayah NKRI merupakan contoh dari bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah yang dekat dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, selain itu, pemerintahan daerah juga diharapkan mampu menjamin kesinambungan pemerintahan nasional atau pusat. Artinya, setelah dipecah menjadi pemerintahan daerah, jangan sampai pemerintahan daerah itu tidak menjaga hubungan dengan pemerintahan pusat. Tetap antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat maupun pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah harus saling berkoordinasi. Begitu ya.
Inilah beberapa pengantar dan atau ilustrasi yang bisa saya sampaikan untuk mengawali materi otonomi daerah ini. Nah, sekarang masuk ke pengertian etimologi otonomi daerah. Otonomi, ya, khusus kata otonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang pertama auto, yang artinya sendiri, dan nomos, yang artinya hukum. Sehingga gampangannya kalau digabung antara auto dan nomos itu artinya hukum sendiri. Itu ya gampangannya, hukum sendiri. Artinya autonomous menetapkan hukum sendiri, yaitu mengatur urusan rumah tangga dalam tanda kurung daerahnya sendiri. Jadi daerah itu bisa membuat hukumnya sendiri, bisa mengatur urusan rumah tangganya sendiri, membuat kebijakan sendiri, dan lain-lain. Inilah pengertian etimologi otonomi daerah. Itu ya. Selanjutnya, pengertian terminologi atau secara istilah. Di sini saya mengambil 3 pengertian ya. Yang pertama menurut C.J. Francine. Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya. Di dalam otonomi daerah ternyata terdapat hak. Ya, haknya siapa? Ya, haknya daerah otonom. Daerah otonom itu siapa? Ya, daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Di sini yang saya cetak tebal itu adalah poin-poin utamanya, ya. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang dinamakan dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dari beberapa pengertian ini, setidaknya kita bisa menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam otonomi daerah itu terdapat hak, terdapat wewenang, terdapat kewajiban, terdapat kebebasan dari siapa? Dari daerah otonom. Untuk ngapain? Ya, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sesuai apa? Sesuai undang-undang. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas otonomi daerah. Kemudian kita lihat bagaimana sih sebenarnya otonomi daerah dalam struktur lembaga negara kita. Nah, ini adalah struktur lembaga negara di Indonesia, di mana ada tulisan pusat, ada tulisan daerah, gitu ya, dibatasi oleh garis putus-putus, menandakan bahwa yang bagian atas itu adalah pusat, yang bawah itu adalah daerah. Kalau yang daerah mulai dari adanya perwakilan BPK di provinsi, kemudian adanya pemerintahan daerah terdiri dari tingkat 1 dan tingkat 2, yaitu gubernur, kemudian di bawahnya ada wali kota, bupati, kemudian di bawahnya lagi ada kecamatan, ada desa, sampai RT, RW, atau bahkan sampai rumah tangga, seperti itu. Nah, dalam struktur lembaga negara ini, kalau kita kaitkan dengan konsep pembagian kekuasaan, otonomi daerah itu masuk ke dalam pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, di mana di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Oke ya, jelas ya. Lanjut. Yang ke berapa ini ya? Yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan landasan hukum otonomi daerah. Tentunya yang pertama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, terdapat di dalam bab 4 tentang pemerintahan daerah. Di sana ada pasal 18 ayat 1 sampai 7, ada pasal 18A ayat 1 sampai 2, dan ada pasal 18B ayat 1 sampai 2.
Kemudian secara teknis itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Nah, di sini saya men-screen capture bab 4 tentang, bab 6 ya, saya salah ketik ya. Ya, ini ada revisi ya, mohon maaf, ini bukan bab 4 tapi bab ke-6 tentang pemerintahan daerah. Bagaimana bunyinya pasal 18 ya seperti ini. Nanti kalian bisa mengecek di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia milik kalian sendiri yang kalian punyai, atau juga bisa link seperti itu. Oke. Ini ya 18A, 18B, dan satunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bisa kalian cari di internet semuanya. Lanjut. Selanjutnya saya akan membahas asas otonomi daerah. Mungkin kalian pernah mendengar ya berkaitan dengan asas otonomi daerah. Itu ada 3. Yang pertama adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Yang kedua, asas dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, ada tugas pembantuan. Apa itu tugas pembantuan? Yaitu penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa. Jadi dari yang pusat kepada daerah tingkat 1, kepada provinsi kepada kota kabupaten kepada desa. Nah, sebenarnya ketiganya ini memiliki contoh biar kalian nggak bingung. Contoh dari penerapan asas desentralisasi, contoh dari penerapan asas dekonsentrasi, dan contoh dari tugas pembantuan. Nah, ini menjadi tugas kalian. Silakan kalian mencari satu saja contoh dari penerapan asas desentralisasi, satu contoh penerapan dari asas dekonsentrasi, dan satu contoh tugas pembantuan. Nanti silakan ditulis di buku kalian, difoto, dan diupload di e-learning. Lanjut. Selanjutnya saya membahas tentang nilai dasar otonomi daerah. Ini mengacu dalam bab 6 pasal 18 ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Intinya ada 2 nilai otonomi daerah. Yang pertama ada nilai unitaris. Nilai unitaris ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Jadi di dalam otonomi daerah itu tidak ada pemerintahan pusat, ada negara bagian. Bukan seperti itu. Tetapi ada pemerintahan pusat di bawahnya pemerintahan daerah. Konsep otonomi daerah berbeda dengan konsep di negara yang berbentuk serikat, di mana ada negara bagian. Begitu ya, inilah maksud dari nilai unitaris. Yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial. Ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, ini yang menjadi tugas kalian di slide sebelumnya. Silakan kalian cari contoh penerapan dari desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. Lanjut. Prinsip otonomi daerah.
Jadi otonomi daerah itu punya prinsip ya, setidaknya ada 5 prinsip di dalam otonomi daerah. Yang pertama yaitu kesatuan, ya meskipun Indonesia ini dibagi menjadi beberapa daerah-daerah, tetapi itu tidak serta-merta memisahkan daerah dengan NKRI. Tetap daerah-daerah itu berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak menjadi sebuah wilayah baru yang memisahkan diri dari negara kita. Ini juga menjadi PR ya buat daerah-daerah mungkin yang terluar, yang terjauh, yang di pinggiran, agar pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah setempat itu bisa menjaganya dengan baik agar persatuan masyarakat Indonesia itu tetap terjaga. Yang kedua, prinsipnya pemberdayaan. Ini penting dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, bahwa saya yakin di daerah itu memiliki potensi-potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang pasti berbeda dengan daerah lain. Nah, inilah yang perlu diberdayakan, dimanfaatkan untuk menjadi sumber kesejahteraan masyarakat setempat. Yang ketiga, prinsipnya keserasian. Keserasian antara siapa? Ya yang jelas yang pertama keserasian antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Keduanya ini harus harmonis. Jangan sampai pemerintahan pusat bilang A, pemerintahan daerah bilang B, kemudian dikembalikan lagi ke pemerintahan pusat ternyata C. Nah, itu yang membuat kondisi pemerintahan kita itu tidak baik. Ya, selain antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat yang serasi, antar pemerintahan daerah ini juga harus serasi juga, atau bahkan bisa berkolaborasi antara Jawa Timur dengan Jawa Barat, antara Jawa Barat dengan Jakarta, dengan Sumatera, semuanya harus bisa menjaga keserasian. Penyebaran ini juga menjadi penting ya. Jangan sampai yang dikejar itu hanya pertumbuhan, tetapi ternyata penyebaran hasil pemanfaatan sumber daya alam mungkin itu tidak merata. Semua harus merata. Yang terakhir prinsipnya real dan bertanggung jawab ya yang nyata-nyata saja begitu lah ya, jangan mengandai-andai tapi tidak ada wujudnya. Yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan. Ketika semua daerah menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah ini, bisa dipastikan bahwa daerah tersebut akan mencapai tujuan yang dikehendaki dari otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang otonomi daerah, mulai dari pengertian sampai prinsipnya, sekarang kita fokus ke pemerintahan pusat. Nah, di dalam pemerintahan pusat ini siapa sih penyelenggaranya? Yang pertama jelas ada presiden dan wakil presiden, kemudian ada juga para menteri-menterinya, sama yang terakhir lembaga-lembaga negara. Nah, apa saja fungsi dari pemerintahan pusat dalam otonomi daerah? Setidaknya ada 3. Yang pertama, pemerintahan pusat harus melayani kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Ini yang sulit ya, karena Indonesia ini sangat luas, tapi mau tidak mau ya pemerintahan kita harus bisa melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Dan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah atau seluruh masyarakat itu juga kualitasnya harus sama. Jangan sampai di wilayah bagian timur kualitasnya tidak baik, tetapi di wilayah bagian barat kualitasnya baik. Itu namanya diskriminasi. Yang kedua ada fungsi pengaturan. Mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Ini contohnya yang membuat peraturan, membuat kebijakan. Yang terakhir, fungsi pemberdayaan. Pemerintahan pusat harus melakukan pemberdayaan masyarakat, atau pemerintah ini harus menjadi fasilitator dan motivator terhadap pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Inilah fungsi pemerintahan pusat dalam otonomi daerah.
Yang selanjutnya masih berkaitan dengan pemerintahan pusat. Jadi, pemerintahan pusat itu memiliki kewenangan-kewenangan yang khusus hanya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, tidak bisa dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Apa saja? Yang pertama, politik luar negeri. Ini daerah tidak memiliki kewenangan ini. Misalnya mengangkat pejabat diplomatik, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain. Ini pure murni menjadi urusan atau kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada di bidang pertahanan, mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang. Ini juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Bisa kalian bayangkan misalnya setiap daerah bisa membentuk angkatan bersenjata, ya bahaya ya. Oleh sebab itu berkaitan dengan pertahanan itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Yang ketiga di bidang keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional. Selanjutnya ada justisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan. Ini juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada di bidang moneter, misalnya mencetak uang, menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter. Ini juga menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya ada fiskal. Fiskal ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Itu juga menjadi urusan pemerintahan pusat, begitu ya, misalnya menetapkan kebijakan fiskal dan lain-lain. Sini kok nggak keluar ya. Oke, yang terakhir agama. Nah, urusan agama ini juga menjadi urusan pemerintahan pusat. Misalnya menetapkan hari libur keagamaan, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, itu menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Oke. Selanjutnya pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya yaitu pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 45. Siapa pemerintah daerah? Kayak bisa gubernur, bisa wakil gubernur, bisa wali kota, bisa bupati, bisa pak camat, bisa pak kepala desa, bisa pak RT. Itulah organ-organ pemerintah daerah. Nah, kalau tadi pemerintahan pusat memiliki urusan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintahan daerah, nah sekarang urusan-urusan apa saja yang bisa ditangani oleh pemerintahan daerah? Ini ada hak dan kewajibannya. Yang pertama saya menyampaikan hak dari pemerintahan daerah. Yang pertama, daerah itu bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, daerah itu bisa memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, daerah itu bisa mengelola aparatur daerah, kemudian mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Tahu ya bedanya pajak sama retribusi? Kalau pajak itu nanti hasilnya kita rasakan tidak langsung ya. Kalau retribusi manfaatnya bisa kita rasakan langsung, contohnya parkir gitu ya. Kalau pajak ya pajak kendaraan motor, nanti wujudnya berupa pembangunan jalan. Kemudian yang menjadi hak daerah mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang berada di daerah. Misalnya di Malang ini kan banyak sekali pabrik tebu, misalnya di Kebun Agung, di Bulawang. Nah, daerah atau wilayah yang ketempatan pabrik tersebut pengelolaan sumber daya alam, maka akan menerima hasil dari pengelolaan tebu, bisa masuk ke kas desa setempat. Itu yang terjadi saat ini. Selanjutnya, apa kewajiban dari daerah? Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan, dan keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan yang demokratis, mewujudkan keadilan dan pemerataan,
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, lanjut melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial dan budaya, dan yang terakhir membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Ini bentuknya bisa peraturan daerah atau perda. Kalau di kota ada perwali gitu ya. Di kabupaten ada perhub, peraturan bupati. Kalau di daerah tingkat 1 ada pergub, peraturan gubernur. Nah, ini yang terakhir saya ingin menyampaikan informasi berkaitan dengan adanya daerah yang bersifat khusus dan adanya daerah yang bersifat istimewa di Indonesia. Apa saja daerah khusus dan daerah istimewanya? Nah, sebelumnya landasan hukumnya itu diatur dalam pasal 18B ayat 1 UUD NRI 45. Gimana bunyinya? Bunyinya bahwa negara itu mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, daerah khususnya ada DKI Jakarta dan Provinsi Papua. Daerah istimewanya ada daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini juga menjadi tugas kalian. Silahkan kalian cari tahu alasan mengapa kok DKI Jakarta dan Provinsi Papua dijadikan daerah khusus, kemudian mengapa Aceh dan Yogyakarta dijadikan daerah istimewa. Silahkan kalian cari alasannya, kemudian kalian tulis di buku kalian masing-masing, kalian foto dan kalian upload di dalam e-learning. Sehingga tugasnya ada dua ya. Yang pertama tadi mencari contoh dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembaruan. Yang kedua, tugasnya mencari alasan mengapa kok Jakarta, Papua itu dikatakan daerah khusus, kemudian Aceh dan Yogyakarta itu dikatakan daerah istimewa. Cukup sekian anak-anak materi bab keempat, bab terakhir kita di semester 1 ini. Kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan di bab keempat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan informasi, pengetahuan kepada kalian semua. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Mari kita menjadi generasi muda yang sehat, yang kuat, dan yang nantinya bisa membangun negara kita ini dengan baik. Itu ya. Semangat, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.